Saya Sanadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat di pabrik karet PT Garuda Mas Perkasa di Medan, Sumatera Utara masih menyisakan kepulan asap hitam. Pabrik baru mulai mempekerjakan pekerja selama 1 minggu setelah 2 bulan tidak beroperasi karena banjir menerjang wilayah ini. Kepulan asap hitam masih keluar dan membumbung tinggi di bangunan pabrik karet pengolahan sendal di PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman selama 9 jam. Terlihat puluhan karyawan yang didominasi pekerja wanita menunggu cemas di depan pabrik. Para pekerja mengaku sedih karena tempat bekerja mengais rezeki selama puluhan tahun terbakar. Para pekerja juga mengaku baru kembali dipekerjakan 1 minggu setelah 2 bulan dirumahkan karena banjir Sumatera yang melanda beberapa waktu lalu. Kami udah berapa bulan kami diliburkan sama bahan kami kebanjiran, terus kebanjiran 2 bulan di rumah, udah siap selesai kebanjiran. Baru seminggu normal. Baru kerja 1 minggu normal. Hingga kini petugas pemadam terus berjibaku memadamkan api. Kisah tragis dialami sopir truk di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban tewas terkena ledakan tabung LPG 12 kg saat memotong tali pengikat muatan memakai korek api. Telah terjadi ledakan gas di Jalan IRS Kami 13. Insiden mengerikan terjadi di kawasan Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang supir truk tewas seketika bersimbah darah usai terkena ledakan tabung LPG 12 kg yang juga barang muatan truknya. Menurut rekan korban, saat kejadian, ia dan korban baru saja selesai merapikan logistik dan tabung gas yang rencananya akan dikirim menuju Kaubun, Kutai Timur. Korban saat itu berniat memotong sisa tali pengikat di belakang truk dengan membakar menggunakan korek api. Saya di belakang. Di belakang? Di belakang sini. Oh, jarak berapa meter? Dekat begini. Dekat. Sempat kena percikan? Sempat Apa itu? kena kayak angin. Bibir. Oh. Jadi sempat ada api tadi, apinya ada nih. Pokoknya kayak angin langsung. Bukan bisa. Angin kencang gitu ya? Iya. Meledak Bang ya? Langsung meledak. Jadi sebuah ledakan yang mengakibatkan adanya korban. Jadi pada saat ini teman-teman sedang melakukan olah TKP untuk menentukan bagaimana kejadian itu tersebut bisa terjadi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kejadian ini menjadi pengingat agar lebih berhati-hati menggunakan korek api di dekat barang-barang yang bisa memicu ledakan dan kebakaran, seperti tabung LPG. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban tabrak lari di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak mau bertanggung jawab, mengemudi mobil dalam pencarian polisi. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang bocah berusia 6 tahun ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan di Jalan Batara Bira, Kecamatan Beringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang. Naas dari arah samping sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban. Akibat benturan keras, sang bocah terpental sejauh kurang lebih 10 meter hingga akhirnya tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Ironisnya, bukan membantu korban, pengemudi minibus justru langsung meninggalkan lokasi kejadian. Korban pun akhirnya dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Polrestabes Makassar pun telah mendalami kasus ini dan telah memeriksa rekaman CCTV dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku. Menyeberang, tiba-tiba kendaraan roda 4 menabrak, akhirnya anak terlempar. Dan untuk kendaraan itu langsung meninggalkan TKP. Untuk kondisi anak-anak sekarang di rumah sakit masih sementara perawatan. Itu lukanya kepala, memar, robek di punggung,
terus tangan kanan lecet, dan ada beberapa bagian tubuh yang lecet karena adanya benturan dan terseret. Polisi kini tengah memburu pelaku tabrak lari dan mengimbau pada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Niat pergi ke masjid untuk sholat subuh, pria parubaya di Medan, Sumatera Utara tertimpa pagar rumahnya. Musibah terjadi saat pagar terkena hantaman ban yang terlepas dari truk yang melintas di depan rumah korban. Dari rekaman CCTV, saat hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, Abdurrahman, 59 tahun, tertimpa pagar rumahnya setelah ban truk terlepas dan menghantam pagar rumahnya di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 7, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Diduga ban berasal dari truk bermuatan kayu rambung yang saat itu melintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban terkapar, mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Sang sopir truk langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah sekarang udah membaik Bapak itu, cuman koyak ada luka lah di kepala, di kaki. Jadi Bapak itu mau pergi sholat subuh gitu ya? Iya, mau sholat subuh, Bapak itu mau sholat subuh. Tahu lah, pecahan batu terbang dia, kena hantam, untung aja ada pagar. Kalau misalnya nggak ada pagar, kena langsung, mungkin ya nggak tahu juga kondisi Bapak itu sampai sekarang gimana. Kasus kecelakaan telah ditangani polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, petugas evakuasi pelajar SMP di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang jatuh ke sumur tua. Selama 24 jam, sementara di Semarang, remaja 17 tahun terjatuh ke sumur karena ketakutan saat akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Petugas gabungan mengevakuasi seorang bocah pelajar SMP dari dalam sebuah sumur di Kelurahan Puncak Kemuning, Kelurahan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau. Dengan penerangan yang minim, seorang petugas terpaksa masuk ke dalam sumur sedalam 18 meter untuk menyelamatkan korban yang terjebak selama 24 jam. Kejadian bermula ketika korban bermain di pinggir jalan bersama temannya dikejar orang tak dikenal. Korban lari ke arah sumur hingga terperosok. Korban ditemukan setelah dicari oleh orang tua dan rekan-rekannya. Korban berhasil diselamatkan setelah melalui proses evakuasi dramatis selama 1 jam. Korban yang mengalami luka dan lemas lantaran tidak makan dan minum dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang remaja 17 tahun warga Kampung Kuripan, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah dari dalam sumur sedalam 16 meter di samping rumahnya. Korban terjatuh ke dalam sumur usai lari akibat takut akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 7 jam berada di dalam sumur. Usai dievakuasi, pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan Semarang, Jawa Tengah, Sudirman Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang menantu wanita tega membunuh mertuanya di Blitar, Jawa Timur. Diduga pelaku sakit hati karena diusir dan dicaci maki korban. Inilah proses olah TKP petugas Inafis Polres Blitar Kota di lokasi kejadian pembunuhan di Desa Gandean, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang melihat korban SR bersimbah darah di rumahnya. Polisi segera melakukan olah TKP dan mencari pelaku yang kabur. Terduga pelaku adalah menantu korban Novi, ditangkap polisi di sebuah penginapan di Kota Tulungagung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita selimut, baju, bantal, dan 2 buah gunting yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena sering dimaki-maki dan sering cekcok dengan korban. Adapun motifnya yaitu adalah rasa sakit hati yang dialami oleh tersangka oleh mertua ataupun korban, yang mana pada saat kejadian
tersangka diusir oleh korban dan juga seringkali korban melakukan caci maki kepada tersangka. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi tahanan di Mapolres Blitar Kota dan terancam 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, wanita 80 tahun pensiunan guru ditemukan tak bernyawa di perkebunan sawit di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jasad korban yang menyisakan kerangka dibuang setelah dibunuh tetangganya yang ingin menguasai mobil korban. Petugas mengevakuasi jasad korban di kawasan perkebunan sawit Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya korban seorang perempuan berusia 80 tahun bernama Kristina dinyatakan hilang sejak 14 Januari lalu. Warga Jalan Tribata, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Diketahui korban terakhir pergi mengendarai mobilnya bersama tetangganya Yunas Gusworo, 61 tahun. Hasil penyidikan polisi, Yunas diamankan di Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Korban dihabisi hanya untuk mengambil mobil korban. Pelaku Yunas mengaku jasad korban dibuang di kawasan perkebunan kelapa sawit. Namun selama 3 hari polisi mencari jasad korban tetapi tidak berhasil dikarenakan pelaku tidak ingat lokasi pembuangan. Di hari keempat polisi akhirnya berhasil menemukan jasad korban di perkebunan kelapa sawit. Ini selalu dilintasi orang? Dilintasi. Masalahnya warga mau ke pasar, mau keluar ke kota, lewatnya sini semua, Pak. Nggak pernah ada yang nggak ada yang curiga. Padahal sudah diinformasikan ke grup dusun. Apabila yang mencium bau menyengat seperti, mohon maaf ya Pak, bangkai gitu, suruh melapor ke kantor desa. Ada salah satu properti yang kita ingat, Mbak? Kalau di situ saya lihatnya sih, ya ada jam tangan ya, tapi nggak tahu itu betul apa enggak karena saya belum lihat secara dekat. Ya kebetulan itu kemungkinan besar itu jam yang saya beli. Polisi kini menyita kendaraan milik korban dan mengamankan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan jasad terbakar di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terungkap. Korban wanita dibunuh anak kandungnya karena kesal tidak diberikan uang untuk membayar utang. Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap kasus penemuan jasad wanita terbakar di pinggir jalan di wilayah Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penyelidikan polisi mengarah pada seorang pria berinisial BP, anak kandung korban, sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku menghabisi nyawa ibunya saat korban tengah tidur di kamarnya di wilayah Monjo, Kota Mataram. Usai melakukan aksinya, pelaku membeli BBM jenis Pertalite dan membakar tubuh korban di pinggir jalan. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat membuat laporan polisi tentang kehilangan ibunya ke Polsek Sekotong, Lombok Barat. Pelaku nekat membunuh dan membakar korban karena kesal tidak diberi uang 35 juta rupiah untuk membayar hutang. Karena motifnya sakit hati. Yang pelaku memiliki hutang piutang, namun tidak diberikan uang sesuai permintaan pelaku kepada ibunya. Apakah ada pengaruh dari narkotika? Bisa jadi. Sehingga pelaku sedemikian sadisnya kepada korbannya, ibunya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Pemirsa, pelaku jambret di Pekanbaru Riau diamuk massa karena menjambret karyawan bank. Korban tewas setelah terjatuh dari sepeda motor saat tas miliknya dijambret pelaku. Sepasang kekasih asal Pekanbaru Riau ini menjadi bulan-bulanan warga. Tanpa henti, warga menendang tubuh si wanita. Sementara kekasihnya tampak tergeletak tidak berdaya. Selain meresak pelaku, masih juga membakar motor mereka hingga hangus. Warga geram karena keduanya telah melakukan aksi jambret hingga memakan korban jiwa. Korbannya adalah seorang karyawan bank di Pekanbaru. Peristiwa berawal saat korban mengendarai sepeda motor melintas jalan Tengkubai, Kecamatan Bukit Raya.
Pelaku langsung mengejar korban dan menarik paksa tas milik korban hingga korban terjatuh. Naas, korban terlindas kendaraan lainnya, seketika korban pun tewas. Bertemu ibu-ibu membawa tas, ditarik dan terjatuh. Ibu tersebut dan tertabrak kendaraan ibunya. Kemudian pelaku terjatuh juga sehingga diamankan oleh warga dan diketahui itu adalah pelaku jambret. Pelaku telah diamankan di penanganan unit reserse kriminal Polsek Bukit Raya. Keduanya terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Lansia penjual tahu goreng di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penjamretan. Pelaku beraksi seorang diri menggasak dompet berisi uang modal usaha korban. Maraknya aksi jamret di Kota Padang, Sumatera Barat kembali memakan korban dan meresahkan warga. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku jamret menggunakan motor mengintai korban yang sedang berjalan kaki. Korban penjual tahu goreng di jamret di depan rumahnya di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji. Saat itu korban hendak menuju pabrik tahu untuk membeli bahan dagangan. Hanya dalam hitungan detik, dompet berisi uang modal usaha korban raib dibawa kabur. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban didampingi keluarga telah melaporkan insiden itu ke Mapolresta Padang. Pergi itu mencari tahu ke pabriknya, terus bilang menjalan kaki, Terus lewat Honda, lewat motor. Berarti datang motor dari belakang? Ya, motor dari belakang. Terus? Datang motor dari belakang, jadi motorku terus ke depan, nah belok ke itu belakang balik. Oh, balik lagi motornya? Balik lagi motornya belakang. Terus? Terus nampak kan dompet ibu kok, jadi diambil dari belakang. Diambil dompet ibu dari belakang? Ya. Korban berharap pihak kepolisian segera meringkus pelaku agar kejadian serupa tidak kembali menimpa warga lainnya. Status tersangka terhadap Hogi Minaya, penabrak orang yang menjamret istrinya, belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Kendati demikian, polisi menyebut tersangka tidak ditahan lantaran bersikap kooperatif. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjamret istrinya, masih terus bergulir. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Polisi menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan dari ahli UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau nutwir eksis. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan lantaran tersangka kooperatif. Polisi pun membantah memasang gelang pelacak GPS pada tersangka. Selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, terus karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Jadi yang memasang GPS itu dari mana? Kita nggak tahu, yang jelas bukan dari kepolisian. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya.
Hujan kritik mewarnai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan Kapolresta Sleman terkait kasus korban jambret yang menjadi tersangka. Bapak pengacara dari keluarga. Dalam rapat di Gedung DPR RI Jakarta, Komisi 3 memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Kajari Sleman, Bambang Yunianto, dan Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Anggota Komisi 3 melayangkan kritik terhadap penanganan kasus ini oleh para aparat hukum. Komisi 3 menegaskan telah berupaya membangun KUHAP baru demi penegakan hukum yang lebih adil. Namun DPR menilai praktik penegakan hukum dalam kasus ini justru mengecewakan. Rahacem Dinar yang dalam hal ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit. DPR tegaskan kasus Hogi Minaya yang menjadi tersangka karena membela istri yang dijambret bisa dihentikan. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, tak perlu restoratif justice untuk penyelesaian kasus. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi 3 Safarudin yang menyebut Hogi tidak melakukan tindak pidana karena kedua jambret tewas akibat kecelakaan. Untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHAP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga untuk ditindaklanjuti. Ini bukan RJ, bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, dia melakukan pembelaan yang melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil Pak yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba bolak-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas. Ya, pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Kami akan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita. Unjuk rasa di depan Mapolres Jeneponto diwarnai kericuhan. Masa hendak membakar ban bekas dihalangi polisi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindok Malam.